Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Amin. Anak-anakku yang soleh-solehat, tidak terasa ya, ternyata kita sudah melewati setengah dari bulan Ramadan. Cepat sekali ya, kayaknya baru kemarin kita puasa. Mulai dari sahur sampai buka bersama. Dan ketika malam hari, kita melakukan sholat tarawih dan tadarus bersama teman-teman. Wah, seru sekali ya. Indah banget suasana Ramadan. Tapi sekarang coba bayangkan sebaliknya. Kalian berjalan di malam hari sendirian, gelap gulita, sepi, angin bertiup kencang. Kira-kira bagaimana rasanya? Pasti takut kan? Langkah rasanya jadi cepat, pikiran membayangkan kemana-mana. Rasanya pengen cepat sampai rumah, tapi kok nggak sampai-sampai. Itu baru sebentar saja kita membayangkannya, sudah terasa menegangkan. Tapi ternyata ada seorang perempuan dalam sejarah Islam yang benar-benar merasakannya. Bukan hanya berjalan di malam hari ataupun berjalan sendirian, tetapi beliau juga harus berjalan jauh sekali, mendaki bukit yang terjal demi membantu Rasulullah. Masya Allah, luar biasa sekali bukan? Beliau adalah Asma binti Abu Bakar, perempuan yang kuat imannya, besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak menyerah walaupun keadaannya sangat sulit. Asma lahir 27 tahun sebelum peristiwa Hijrah. Artinya, beliau hidup di masa-masa awal dakwah Islam. Beliau termasuk golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Coba bayangkan, pada masa itu, menjadi seorang muslim berarti harus siap menghadapi berbagai macam cobaan. Namun, Asma tidak pernah ragu sedikit pun. Dia tetap yakin akan agamanya, yaitu Islam. Sekarang, kita akan masuk ke kisah paling keren dari Asma. Saat Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan untuk hijrah ke Madinah, mereka dikejar-kejar oleh kaum Quraisy yang ingin membunuh mereka. Akhirnya, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Coba bayangkan anak-anak, di luar gua, puluhan orang Quraisy bersenjata lengkap mencari mereka. Di dalam gua, Rasulullah dan Abu Bakar harus bersembunyi dengan tenang. Lalu, siapakah yang bertugas mengantarkan makanan setiap malam? Ya, dialah Asma. Setiap malam, dalam kondisi sedang hamil, Asma berjalan sendirian menembus gelapnya malam. Beliau mendaki bukit-bukit terjal di luar kota Mekah. Jaraknya cukup jauh dan medannya sangat berbahaya. Namun, Asma tidak pernah mengeluh. Pernah suatu kali saat menyiapkan bekal, Asma kebingungan karena tidak memiliki tali untuk mengikat wadah makanan dan minuman. Lalu, dengan cerdasnya, ia merobek ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Separuh digunakan untuk mengikat bekal dan separuhnya lagi tetap ia kenakan. Melihat pengorbanan itu, Rasulullah memberikan julukan mulia kepada Asma. Beliau bersabda, "Engkau adalah Zatun Nitaqain." Zatun Nitaqain artinya wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Masya Allah,
sebuah julukan yang sangat istimewa karena diberikan langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah mengetahui bahwa Rasulullah dan Abu Bakar telah pergi, Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang paling kejam, datang ke rumah Abu Bakar. Ia menggedor pintu dengan keras di tengah malam. Asma yang saat itu sendirian di rumah harus menghadapi orang yang paling berbahaya di Mekah. Dengan tenang dan penuh keberanian, Asma membuka pintunya. Abu Jahal langsung bertanya dengan nada kasar, "Di mana ayahmu?" Dengan tegas Asma menjawab, "Aku tidak tahu." Padahal Asma tahu persis di mana ayahnya berada. Bahkan dialah yang baru saja mengantarkan makanan ke Gua Sur. Namun demi melindungi Rasulullah dan ayahnya, Asma terpaksa untuk berbohong. Dalam keadaan darurat seperti ini, Islam memperbolehkan seorang muslim untuk berdusta demi menyelamatkan jiwa. Mendengarkan jawaban Asma, Abu Jahal menjadi sangat marah. Ia lalu menampar Asma dengan keras hingga anting-anting yang melekat di telinganya jatuh berserakan. Bayangkan, seorang perempuan yang sedang hamil harus menerima perlakuan kasar seperti itu. Namun anak-anak, lihatlah keteguhan Asma. Meskipun wajahnya terluka dan tubuhnya kesakitan, ia tidak membocorkan rahasia sedikit pun. Ia rela disakiti demi menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Ada satu kisah lagi yang menunjukkan betapa cerdasnya Asma dalam menyelesaikan masalah. Saat Abu Bakar hijrah, beliau membawa hampir semua hartanya. Tak lama kemudian, datanglah kakek Asma yang sudah tua dan buta bernama Abu Quhafah. Beliau merasa khawatir dan bertanya, "Wahai Asma, apakah ayahmu pergi tanpa meninggalkan harta sedikit pun untuk kalian?" Nah, bagaimana kalau kalian berada di posisi Asma? Kalau jujur, kakek pasti sedih. Kalau bohong, tentu saja berdosa. Lalu apa yang dilakukan Asma? Asma pun berpikir cerdas. Ia mengambil beberapa batu kecil, memasukkannya ke dalam tempat penyimpanan uang, lalu ia menutupinya dengan sehelai kain. Kemudian ia memegangkan tangan kakeknya yang buta dan berkata, "Coba raba, kek." Kakeknya meraba batu-batu itu dan mengira bahwa itu adalah tumpukan uang. Beliau pun merasa lega dan tenang. Perhatikan, Asma tidak berbohong dengan kata-kata. Dia hanya membiarkan kakeknya meraba dan mengambil kesimpulannya sendiri. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah tanpa harus berbohong. Dari kisah Asma, kita dapat mengambil 3 pelajaran berharga. Yang pertama, keberanian dalam menolong sesama. Seperti saat Asma mengantarkan makanan ke Gua Sur, meskipun dalam keadaan hamil dan penuh bahaya. Yang kedua, kejujuran dalam menjaga amanah. Seperti saat Asma menghadapi Abu Jahal dan rela disakiti demi melindungi rahasianya Rasulullah. Yang ketiga, kecerdasan dalam menyelesaikan masalah. Seperti saat Asma menggunakan batu untuk menenangkan kekhawatiran kakeknya tanpa harus berbohong. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak mulia beliau dan semoga kita tumbuh menjadi anak-anak yang berani dalam kebaikan, kuat dalam ujian, cerdas dalam mencari solusi, dan selalu menjaga amanah. Amin Allahumma amin. Ke kota Madinah membeli kurma, tidak lupa membeli sirih. Cukup sekian dari Kak Elma, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.